Halo semuanya, selamat datang kembali bersama Cinema Film. Kali ini Cinema Film akan menceritakan sebuah film berjudul Jeepers Creepers Reborn yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Lane yang mendapatkan penglihatan mengerikan dan berhubungan dengan masa lalu, sehingga ia dapat melihat hal aneh tentang masa lalu seseorang. Oke lah, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang sepasang suami istri yang tampaknya sudah tidak muda lagi, bernama Ronnie, dan istrinya bernama Mary, yang sedang menggunakan sebuah mobil. Kemudian sebuah truk tiba-tiba saja datang dari arah belakang sambil menyalakan klakson beberapa kali. Di dalam perjalanan mereka sempat melihat mobil truk tersebut berhenti pada sebuah rumah kosong yang sangat menyeramkan. Dan mereka melihat bahwa sang supir truk membawa seorang mayat yang dimasukkan ke dalam tong. Tak lama kemudian truk tersebut kembali lagi meneror. Kali ini Ronnie beranggapan bahwa truk itu akan menabraknya, sehingga ia memutuskan untuk mengambil jalan ke sebelah kanan agar menghindari hal tersebut. Setelah merasa aman, Ronnie berniat untuk melaporkan orang tersebut serta mencatat nomor kendaraannya dan mencari telepon jalanan untuk melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Sebelum pergi, terlihat bahwa truk tersebut berhenti di pinggir jalan dan sang pengendara turun dari mobil untuk mengganti plat nomor truk tersebut. Menyadari hal itu, Ronnie memutuskan untuk melihat apa yang dilakukan pria tersebut dengan mayat yang dibawanya di dekat rumah kosong. Sesampainya di sana, mereka dibuat heran dengan melihat sesuatu di dalam tong tersebut. 20 tahun telah berlalu, Ronnie dan Mary tidak terlihat lagi semenjak kejadian tersebut. Hal itu diketahui setelah seseorang pria bernama Cass menonton sebuah video yang membahas tentang penemuan tumpukan mayat di dalam sebuah tong. Ia di saat itu bersama dengan kekasihnya bernama Lane yang berniat untuk pergi dalam acara festival horor tahunan. Di sini terlihat bahwa Cass sangat percaya tentang mitos yang berada di daerah tersebut, di mana terdapat seorang pembunuh bernama Jeepers Creepers, sedangkan Lane tidak mempercayai hal tersebut dan hanya menganggapnya hanya mitos saja. Tiba-tiba Lane menghentikan mobilnya, lalu muntah di bawah sebuah pohon, dan di atas pohon tersebut terlihat sebuah senjata milik Jeepers Creepers beserta seekor burung gagak berwarna putih yang bertanda bahwa akan terjadi hal buruk menimpa mereka. Di sisi lain, terlihat Jeepers Creepers yang keluar dari dalam rumah kosong untuk mencari makan. Kemudian ia melihat sebuah kostum berwarna hitam dan menggunakan kostum tersebut. Mereka lalu melanjutkan perjalanan kembali, tetapi daerah yang mereka kunjungi tidak terdapat di Google Map. Sehingga Cass memutuskan untuk berhenti di sebuah toko barang-barang antik untuk menanyakan daerah tersebut. Sang kasir yang bernama Lady ketika itu mengatakan bahwa tempat tujuan mereka tidak ada di internet, dan lokasi tersebut hanya terdapat di sebuah peta. Lain yang bisa melihat masa depan lalu mengetahui sesuatu yang janggal dari wanita tersebut. Mereka tinggal di sebuah rumah yang nampaknya tidak terdapat siapa-siapa di sana. Lain sempat memilih pakaian yang akan ia gunakan untuk menghadiri festival tersebut. Kemudian mereka melakukan sesuatu. Singkat cerita, mereka berdua lalu menghadiri festival tersebut. Dan di sana terlihat orang-orang menggunakan kostum-kostum yang menyeramkan. Salah seorang pengunjung yang ketika itu ingin buang air kecil di hutan, dikejutkan dengan kehadiran Jeepers. Ia langsung dibunuh oleh Creeper sambil menggantungnya di atas pohon. Cass yang kemudian memainkan sebuah permainan di festival tersebut, ia membayar $3 untuk 5 senjata yang digunakan. Lemparan Cass hampir saja mengenai sasaran.
Tetapi Len yang tertarik dengan sebuah shuriken berbentuk mirip dengan milik Creeper. Ia lalu diajarkan oleh petugas permainan untuk melempar dengan benar, sehingga Len berhasil melempar mengenai sasaran. Setelah pergi dari sana dan sang petugas menutup tempat permainan tersebut, terlihat Creeper mengambil shuriken itu. Mereka lalu masuk ke sebuah tempat yang terdapat undian Creeper berhadiah. Madame selaku pembawa acara ketika itu mengatakan bahwa bagi orang yang beruntung akan mendapatkan ruang pelarian untuk 2 orang di dalam sebuah rumah Bernabet yang terdapat mitos sadis di dalamnya. Terlihat wanita yang pernah dijumpai oleh Cass ketika itu bernama Lady. Ia menjadi seorang yang ditugaskan untuk mencabut undian pada festival tersebut. Cass dan Len menjadi pemenang dari undian tersebut, sehingga mereka dibawa ke belakang panggung untuk mendapatkan hadiah sesuai yang telah ditentukan. Mereka lalu pergi bersama beberapa orang lainnya untuk menuju rumah tersebut, di antaranya Jamie, Carrie, Michael, yang merupakan seorang fotografer, dan juga Stu, yaitu sang supir. Di dalam perjalanan, mereka menangkap sebuah bayangan yang diduga sebagai Creeper. Ketika sampai, Stu mengatakan bahwa mereka berhenti di tempat pemakaman Bernabet dan berjalan kaki dari sana. Len yang melihat Cass sangat dekat dengan Carrie merasa cemburu dan memutuskan untuk meninggalkan mereka. Di sisi lain, Michael yang masuk ke perkarangan pemakaman melihat seorang wanita dengan jubah hitam di sana. Ia lantas mengikuti wanita tersebut dan sesuatu terjadi kepadanya. Cass yang berduaan bersama Len langsung memutuskan untuk melamarnya di sana. Namun sayang baginya karena Len tiba-tiba saja diculik oleh Creeper yang terbang melayang. Mereka bertiga lalu memutuskan untuk mencari Michael. Namun Stu malah menemukan kamera milik Michael beserta bercak darah di kamera tersebut. Tak lama kemudian datanglah Cass yang memberitahukan bahwa Len diculik oleh sesosok makhluk besar yang bisa terbang dan membawanya ke dalam rumah horor yang merupakan tempat tujuan mereka sebelumnya. Tak lama kemudian, Cass menemukan mayat Michael yang sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Lalu mereka memutuskan untuk masuk ke rumah horor tersebut untuk mencari Len. Terlihat Len diikat pada sebuah batu, dan di sana Creeper langsung menusuk perutnya. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, mereka tiba-tiba saja dikunci oleh Lady. Dan ternyata hadiah tersebut merupakan rencana Lady untuk membuat mereka masuk ke dalam rumah tersebut dan menjadi santapan bagi Creeper, yang bertujuan untuk membuat Creeper bisa hidup lebih lama. Jamie lalu menyalahkan Stu karena telah membawa mereka masuk ke dalam rumah tersebut. Namun Stu mengatakan bahwa ia dibayar oleh Lady untuk menakuti mereka di dalam rumah tersebut. Karena hal itu membuat Jamie dan juga Cass menyalahkan Stu. Tetapi ketika Stu mengeluarkan senjata yang dibawanya, membuat Cass melunak dan bekerja sama untuk mencari Len di rumah tersebut. Terlihat seseorang akan membuka pintu, dan mereka memutuskan untuk naik ke lantai atas sehingga mereka menemukan tetesan darah yang berasal dari teman mereka bernama Sam. Len yang terikat akhirnya berhasil meloloskan diri dengan memotong tali dengan sebuah pisau yang terdapat di sana, sehingga ia dapat keluar dari ruangan tersebut. Tak lama kemudian mereka akhirnya bertemu dengan Len yang terjatuh dari lantai atas, lalu mendengar sebuah musik yang diputar oleh Creeper. Mereka juga masuk ke sebuah ruangan yang terdapat telepon di sana. Namun sayang bagi Jamie, terkena sebuah perangkap yang terdapat di sana. Cass meyakini bahwa Creeper tidak bisa dibunuh, sedangkan Len mengatakan bahwa Creeper sudah tua dan kemungkinan dirinya sudah hidup lama. Artinya Creeper dapat dibunuh. Mereka lalu dikejutkan dengan kedatangan Creeper yang menghancurkan pintu. Mereka lalu memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Namun sayang bagi Carrie harus terkena lemparan kapak yang membuatnya tewas. Mereka kemudian memasuki sebuah ruangan yang berisi benda-benda ritual. Dan dari penglihatan lain, ia mengetahui bahwa tempat tersebut dijadikan sebagai ritual
untuk membuat Creeper hidup lebih lama dengan memakan cabang bayi yang ada di dirinya. Creeper lalu mengeluarkan suara nyaring yang dapat membuat telinga kesakitan. Dan terlihat bahwa Creeper pergi dengan membawa mayat Carrie lalu memakan otaknya. Mereka yang melihat tetesan darah yang mengalir ke bawah lantai kemudian mencoba untuk menggeser batu yang ada di sana, sehingga mereka menemukan beberapa mayat tersimpan di dalam tempat tersebut. Mereka kemudian berencana untuk membunuh Creeper dengan cara memancingnya turun dari lantai atas. Len bertugas untuk menunggu Creeper di depan pintu keluar, sedangkan Stu dan Jamie memancing Creeper untuk turun. Namun sayang bagi Jamie harus tewas dibunuh oleh Creeper, sedangkan Stu berhasil menusuknya dan melarikan diri ke bawah untuk menjalankan rencana selanjutnya. Di sana Len berpura-pura untuk meletakkan pisau agar Creeper menganggap ia menyerah. Tetapi Len ternyata menyimpan shuriken di belakangnya sehingga ia menusukkan senjata itu ke wajah Creeper. Len juga melemparkan senjata tersebut tepat mengenai mata Creeper yang membuatnya tidak bisa melihat. Di sisi lain, Cass dan Stu sudah berada di atas mencabut tombak yang ada di atas rumah, sehingga melemparkannya kepada Creeper yang berada di bawah dan membuatnya tewas. Namun tiba-tiba saja datang kumpulan burung gagak yang membuat Stu terjatuh. Burung gagak itu juga membawa tubuh Creeper, sedangkan Cass akhirnya selamat bersama Len setelah pihak kepolisian datang di sana. Di akhir film, terlihat gagak-gagak tersebut sedang mengobati tubuh Creeper, dan film pun selesai.